Gawat, makin panas. SBY peringatkan Jokowi. Demi menjaga nama baik istana dan citra Presiden Jokowi, segeralah KPK ambil langkah, panggil dan periksa. Jangan ada pakuwuh. Bila perlu, istana fasilitasi KPK untuk segera periksa. Lebih baik lagi, jika yang bersangkutan serahkan diri ke KPK untuk diperiksa. Menanggapi hal tersebut, Refly Harun pertama-tama mengaku khawatir karena belakangan siapapun yang mengkritik pemerintah kerap distigmatisasi dengan sebutan tertentu. Saya khawatir memang bangsa ini agak sakit jadinya, karena siapapun yang ingin mengkritik pemerintahan, yang kemudian ingin negara ini baik, itu selalu dicap sebagai kelompok intoleran, radikal, kawannya kadrun, seolah-olah stigmatisasi itu tidak bisa dilepaskan. Padahal, menurut Refly Harun, seharusnya sebagai warga negara demokrasi, rakyat harus bisa bersifat objektif. Saya selalu memegang prinsip sejak dulu, yaitu siapapun yang salah harus segera diperiksa. Tidak peduli apakah dia itu seorang pembesar negeri, anak pembesar negeri, atau siapapun. Yang penting adalah jenis kejahatannya korupsi, ucapnya. Refly Harun menegaskan, jangan sampai kasus ini hanya diabaikan oleh KPK. Karena siapapun yang menikmati dana ini di atas penderitaan rakyat yang terdampak pandemi harus bertanggung jawab. Jadi, jangan sampai ini tidak diselidiki lebih lanjut. Prinsipnya adalah siapapun yang bersalah, siapapun yang terlibat, dan siapapun yang memakan dana bansos ini, dia harus bertanggung jawab. Apalagi dana yang dikorupsi itu luar biasa besarnya, tuturnya. Tidak hanya mengalir kepada Juliari, tetapi juga yang mengalir ke elit-elit politik lainnya. Refly juga meminta KPK agar tetap kuat untuk memberantas akar-akar dalam kasus tindak pidana korupsi, karena menurutnya salah satu akar korupsi adalah korupsi politik. Salah satu akar dalam korupsi itu adalah korupsi politik yang biasanya melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang saat ini sedang berkuasa, ucapnya. Tapi dalam konteks ini, kita harus mendorong KPK untuk sedikit berani melakukan dan mengupayakan siapapun yang terlibat, termasuk misalnya kalau itu putra presiden sekalipun, kalau itu pejabat tinggi sekalipun, dan siapa saja yang terlibat. Sebelumnya, Benny Harman juga menyarankan sebaiknya Jokowi merespon kabar adanya keterlibatan orang dekat dan orang di sekitar istana, termasuk partai politik yang diduga terkait kasus korupsi bansos. Saya mau melihat apakah presiden akan melindungi habis-habisan keluarga dekatnya, atau akan legowo membiarkan orang dekatnya atau putra kandungnya sendiri diperiksa KPK. Jika saya Presiden Jokowi, saya akan buka pintu lebar-lebar untuk KPK periksa. Berani bung. Benny Harman pun menyayangkan adanya upaya untuk mengucilkan pihak-pihak yang mendorong aliran kasus dana bansos hingga tuntas oleh KPK. Bayangkan dungunya negara ini, kelompok yang mendesak KPK usut tuntas kasus korupsi bansos yang mengalir jauh sampai ke pilkada untuk sukseskan paslon partai tertentu, dibilang kelompok intoleran, dibilang sahabat kaum kadrun, dibilang tidak Pancasilais, macam-macam saja. Rakyat harus monitor. Di lain sisi, Susilo Bambang Yudhoyono, beredarnya tudingan miring bahwa Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang demo RUU Cipta Kerja dijawab mantan Presiden Republik Indonesia itu. Saya ini orang tua ya, pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun, pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun. Juga mengertilah, pemerintahan itu menghadapi banyak masalah, dan masalah itu harus dipecahkan. Saya juga dulu begitu, mengalami hal begitu. Jadi, kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu, nggak baik. Nggak baik kalau negeri kita
makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak mendasar. Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di tanah air kemarin. Andai kata saya punya uang, dan tentu uang itu banyak, dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga tidak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan. Dan begini, menfitnah itu kan sebenarnya menuduh seseorang. Saya dalam hal ini yang tidak mengandungi kebenaran. Saya menjadi korban. Dan jangan lupa, kemarin elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa di mana-mana, kalau itu dianggap tunggangi oleh orang seperti saya, digerakkan, dikasih uang, mereka juga terhina loh. Merasa dihina. Apalagi, menfitnah itu kan mempermainkan kebenaran, ujar Susilo Bambang Yudhoyono. Tak cuma sekali, SBY mengaku juga pernah dituding jadi dalang keonaran aksi 411 di Jakarta beberapa waktu lalu. Bahkan saat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, SBY mengungkapkan rasa sakit hatinya atas tuduhan tersebut. SBY menyebut bahwa ada orang yang ingin memfitnahnya dengan menjatuhkan nama baiknya demi mendapatkan kredit dari Presiden Joko Widodo. Segera setelah saya dapat berita seperti itu, saya datangi loh Pak Wiranto waktu itu sebagai Menko Polhukam. Apa benar Pak Wiranto? Karena saya dengan Pak Wiranto dulu pernah bekerja bersama-sama di awal reformasi dengan niat yang baik ya, untuk melakukan pembenahan, koreksi apa yang terjadi di jajaran TNI. Jadi, saya pelihara hubungan baik saya juga dengan Bapak Wiranto. Saya tanyakan, apa betul Pak Wiranto membenarkan memang ada seperti itu sampai ke Presiden? Saya datangi Bapak Yusuf Kala, karena dulu bersama-sama 5 tahun mengemban tugas negara. Pak JK, apa ada berita seperti ini? Pak Yusuf Kala juga membenarkan. Tentu tidak etis kalau saya bertanya, Pak Jokowi, percaya tidak ya? Kalau begitu, dengan semua itu, sampailah begini, saya punya kesempatan ada pertemuan dengan beliau, Pak Jokowi. Ingat saya, tahun 2017. Itu kesempatan yang baik bagi saya untuk tabayun, klarifikasi. Saya tanya, apakah benar ada berita seperti itu? Pak Jokowi dengan hati-hati menjawab waktu itu, kita kan tidak semudah itu Pak SBY, percaya. Tapi saya sudah mengerti kok semuanya. Terus saya sampaikan, ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, rakyat Indonesia. Saya sampaikan kepada beliau Presiden kita Pak Jokowi. Saya ini pernah memimpin negara seperti Bapak sekarang ini. Ingin berbuat sesuatu yang baik, supaya negara kita baik. Nah, kalau saya dituduh ingin merusak negara ini, ingin mengganggu negara, sedih loh Pak. Saya sakit hati. Saya Pak Jokowi, Bapak suatu saat juga akan seperti saya, kembali ke masyarakat luas. Sudah seperti rakyat biasa, tidak punya power, tidak punya kekuasaan, kemudian dituduh seperti itu. Sakit. Mudah-mudahan Bapak tidak. Nah, itulah yang saya sampaikan dulu, supaya selesai urusan ini. Dan saya ingin menganggap itu selesai. Tetapi, saya belajar dari kehidupan ini. Dan selalu ada orang yang ingin mendapat kekuasaan, mendapatkan kredit dengan cara yang menurut saya tidak bagus. Nah, saya salah satu korbannya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi nanti di masa depan. SBY, bagaimana menurut pendapat Anda?